Pemirsa, operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim juga mempersempit area pencarian dan fokus pada evakuasi korban. Operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 memasuki hari ke-10 dan akan diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim gabungan masih terus berupaya mencari korban dan mencari memori CVR yang terkendala karena sudah tidak memancarkan sinyal dan faktor cuaca yang buruk. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Bagus Puruhito mengatakan perpanjangan ini atas dasar kemanusiaan. Yang jelas pertama adalah kemanusiaan. Ya. Sampai saat ini secara resmi dari DVI baru merilis 29 yang diidentifikasi. Tentunya tim SAR gabungan berusaha sekuat mungkin melaksanakan evakuasi korban. Semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan yang berisi evakuasi korban akan semakin bermanfaat bagi DVI dalam membantu proses identifikasi. Dan tentunya ada hari-hari yang hilang karena cuaca jelek, dan ini kita kompensasi dengan perpanjangan operasi SAR itu sendiri. Sementara itu, hingga hari ke-10, tim telah berhasil mengumpulkan 310 kantong body part, 60 serpihan pesawat, dan 55 potongan material besar pesawat. Petugas juga mempersempit ruang lingkup pencarian di bawah permukaan laut menjadi 4 sektor, dan per sektornya menjadi 15 hingga 30 meter. 300 penyelam diturunkan untuk fokus mencari korban, serpihan pesawat, dan memori CVR. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga Senin sore 5 jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 kembali berhasil diidentifikasi tim DVI Mabes Polri setelah pada minggu kemarin 5 korban juga berhasil diidentifikasi. Untuk hari ini, tim DVI berhasil mengidentifikasi 5 korban. Pertama, korban atas nama Didi Gunardi, laki-laki umur 49 tahun. Kemudian yang kedua, korban atas nama Atar Rizky Riawan, laki-laki berumur 8 tahun. Kemudian yang ketiga, atas nama Gita Lestari Dewi, perempuan berumur 36 tahun. Yang keempat, atas nama Fatima Asalina Marhen, perempuan berumur 2 tahun. Dan yang kelima, korban atas nama Rahmania Ekananda, perempuan berumur 39 tahun. Sehingga seluruh korban sampai saat ini yang dapat teridentifikasi sebanyak 34 korban. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas Satpol PP kembali menggelar razia masker di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas masih mendapati pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan benar. Razia disiplin penggunaan masker digelar di wilayah Jati Baru atau tepatnya di depan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski telah rutin digelar, petugas masih saja mendapati oknum warga yang tidak menggunakan masker dengan benar. Warga yang tertangkap basah melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi menyapu jalan. Petugas Satpol PP akan terus menertibkan warga yang lalai dalam penggunaan masker selama berpergian, khususnya di sekitar Pasar Tanah Abang. Ya, pemirsa, Jakarta kembali menghadapi krisis lahan pemakaman khusus COVID seiring dengan terus bertambahnya pasien meninggal karena COVID-19. Ya, TPU Srengseng Sawah di Jakarta Selatan misalnya, separuh dari kapasitasnya sudah terisi sejak dibuka sebagai pemakaman khusus COVID-19 sepekan lalu.
Sejak dibuka sepekan lalu, TPU khusus COVID-19 Srengseng Sawah Jakarta Selatan kini sudah terisi separuh dari kapasitasnya. Lahan yang disediakan seluas setengah hektar sedianya menampung 568 jenazah. Namun hingga Senin sudah terisi 323 jenazah. Sampai tanggal ini baru 313 ditambah ini. Sekitar 314-an lah. 323-an. Oh, oke. Berarti hari ini nambah 10 orang ya, Pak? Sebelumnya 2 TPU khusus jenazah COVID-19 di Jakarta yaitu TPU Tegal Alur Jakarta Barat dan TPU Pondok Rangon Jakarta Timur sudah terisi penuh. Sementara itu mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19, pemerintah menambah kapasitas kamar perawatan rumah sakit darurat COVID-19 dengan mengaktifkan Tower 9 Wisma Atlet yang berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara. Tower 9 diharapkan dapat menampung 1.700 pasien yang nantinya dikhususkan untuk pasien dengan gejala ringan. Pembukaan Wisma Atlet Pademangan ini menyusul penuhnya Tower 4, 5, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran. Dari Jakarta, Armalina Rizky Yulianto dan Yuda Tri Prasetyo, iNews melaporkan. Ya, polisi menangkap sindikat pemalsu hasil swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku biasa menjual hasil swab PCR ini 1 hingga 1,5 juta rupiah. PCR lagi. Oh iya mas, pesanan mas. Polisi menggerebek sindikat pemalsu hasil swab PCR di Tangerang, Banten dan menangkap 15 tersangka. Modus para tersangka dengan menjaring calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang sedang mengantri rapid test dengan menawarkan hasil rapid test atau swab PCR tanpa perlu melakukan tes. Para tersangka telah beraksi sejak bulan Oktober 2020 lalu dengan menjual lebih dari 250 hasil tes swab PCR palsu dengan harga 1 hingga 1,5 juta rupiah. Hasil lidik kita dimungkinkan mereka sejak bulan Oktober sudah melakukan kegiatan ini. Sebelumnya mereka pernah menjadi petugas maupun relawan yang mengecek surat keterangan hasil rapid test ini sebagai syarat penerbangan. Kemudian juga ada lagi orang-orang yang selama ini bertugas sebagai protokol yang ada di bandara, yang biasanya melayani penumpang-penumpang, sehingga mereka juga menawarkan jasa demikian kepada masyarakat. Polisi juga mengamankan barang bukti, puluhan handphone, 1 buah laptop dan printer, uang tunai, stempel, serta kartu pas Bandara Soekarno-Hatta. Ke-15 tersangka dijerat pasal 93, pasal 14 tentang wabah penyakit menular, dan pasal 263 atau 268 tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Nah, ya gini, ini sangat disayangkan karena baru terjadi lagi, ditangkap lagi pemalsu hasil swab ini ya. Iya, padahal juga beberapa waktu lalu ada yang orang yang memanfaatkan jasa swab ini, bahkan dia membagikan pengalamannya itu di sosial media dan itu dia juga ditangkap. Sayang sekali ya, padahal lagi masa pandemi kayak gini ya. Betul. Nah, pemirsa, kita ke informasi lainnya, itu presenter kondang Raffi Ahmad ini digugat ke pengadilan karena diduga menghadiri pesta tanpa protokol kesehatan. Ya, sementara itu polisi mengatakan pesta yang dihadiri Raffi Ahmad sudah mengikuti protokol kesehatan. Beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tanggapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan, Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Sebelumnya, Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf
yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa acara yang dihadiri Raffi Ahmad adalah acara privasi dan tidak ada unsur pelanggaran protokol kesehatan. Kegiatan privasi yang dihadiri oleh 18 orang terdekatnya semuanya, undangan terdekatnya semua sudah kita beri keterangan. Unsur pesan tadi pasal 93 itu tidak ada, karena cuma 18 orang masuk dengan protokol kesehatan. Ada, kita sudah periksa semuanya. Ada swab antigen, isinya cuma 18 orang terdekatnya saja acara tersebut. Jadi apa yang dijadikan tidak ada beda dengan kalau bikin kegiatan di luar. Ya, kebetulan itu hari ulang tahun. Meski demikian, Raffi Ahmad akan menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Depok pada 27 Januari 2021 mendatang. Sebelumnya, pada Rabu lalu, Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Bima Arya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tes swab Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Bima Arya tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat pada hari Senin siang. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor. Bima Arya diperiksa selama 3 jam terkait keterangan tidak benar yang disampaikan dari pihak Rumah Sakit Umi mengenai status kesehatan Rizik Syihab. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alatas beserta Direktur Utama RS Umi Dr. Tatat. Ketiganya diduga telah menghambat kinerja Satgas COVID-19 dengan menutupi hasil tes swab Rizik Syihab. Satgas baru menerima laporan terkait dengan kondisi Habib Rizik positif itu per 16 Desember. Itu kan sudah lama. Ya. Sedangkan Habib Rizik itu di Rumah Sakit Umi itu tanggal 25. Jadi lama sekali, padahal kan harusnya real time. Real time langsung ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak disampaikan secara terbuka gitu. Jadi saya kira fokusnya di situ. Dan ini menimbulkan kegaduhan. Kalau rumah sakit tidak kooperatif, bagaimana kita bisa memutus rantai penularan? Itu poin utamanya. 84 santri dan 10 pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar, Jawa Timur terkonfirmasi COVID-19. Ya, puluhan santri dan pengasuh kini tengah menjalani isolasi mandiri. Sebanyak 84 santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Blitar, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 setelah Satgas COVID Kabupaten Blitar melakukan pelacakan terhadap 1 orang santri. Kasus positif di klaster Pondok Pesantren ini diketahui setelah salah satu santri alami gejala klinis. Tidak hanya santri, 10 pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum juga terkonfirmasi positif. Seluruh santri yang terpapar kini menjalani isolasi mandiri di dalam pondok pesantren. Untuk yang santri itu ada 82 santri yang positif. Ini tadi kemarin ada tambahan 2. Terus dari santri-santri yang positif ini semua kita anjurkan untuk masuk dan dikarantina di pondok. Artinya bukan pondok itu digunakan untuk karantina semua orang kasus positif, tetapi hanya khusus untuk para santri yang positif swab. Itu semua kita karantina di. Meski terpapar COVID-19, para santri kini dalam kondisi sehat tanpa alami gejala. Aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul Ulum kini untuk sementara dihentikan hingga seluruh santri dinyatakan terbebas dari COVID-19. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Demonstrasi anti pemerintah masih berlanjut di beberapa kota di Tunisia. Ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Ya, iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara usai jeda.